Uli dotiki na ho di joloni abang sani amakuna Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, selamat pagi. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, alangkah lebih baiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menyertai hati dan pikiran kita yang setia akan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu, firman Tuhan yang menyapa kita di dalam satu hari ini tertulis di dalam kitab Yeskel pasal 34 ayat 22. Dikatakan demikian, maka aku akan menolong domba-dombaku supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa, dan aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika Allah mengatakan Aku akan menolong domba-dombaku, ini diarahkan kepada bangsa Israel yang ketika itu menjadi tawanan di bangsa Babel. Di mana ketika Babel mengalahkan Yerusalem, bangsa Israel menjadi tawanan, menjadi budak di Babilonia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, melalui pemberitaan Yeskel saat ini disampaikan kepada bangsa Israel bahwa Tuhan sendirilah yang akan menyelamatkan mereka. Tuhan sendirilah yang akan menolong mereka ketika mereka mau diarahkan, ketika mereka mau dibimbing agar sesuai dengan apa yang Tuhan rencanakan di dalam kehidupan kita. Maka ketika bangsa Israel mengikuti atau mempercayai apa yang disampaikan kepada mereka, maka mereka akan selamat. Oleh sebab itulah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, ketika Allah memutuskan sebagai penolong, maka bangsa Israel terselamatkan dari tawanan ketika mereka berada di Babel. Maka inilah pemberitaan yang sesungguhnya yang harus kita hidupi ketika kita di dalam kehidupan kita masing-masing, ketika kita tersesat, ketika kita mengalami masalah-masalah, pencobaan-pencobaan di dalam kehidupan kita. Tantangan akan selalu menghampiri kita. Oleh sebab itu dikatakan tadi di dalam nats kita hari ini bahwa supaya kita jangan lagi menjadi mangsa. Supaya kita jangan lagi menjadi mangsa daripada sasaran oleh perbuatan jahat dalam kehidupan kita, sasaran ketidakbaikan yang menghampiri kita, maka serahkan sepenuhnya dirimu kepada Tuhan. Ketika bangsa Israel tidak menyerahkan dirinya kepada Tuhan, mereka malah menentang Tuhan, mereka malah mengandalkan kekuatan mereka sendiri, mereka malah menyembah berhala. Yang mereka terima adalah kesesatan, yang mereka terima adalah hukuman yang daripada Tuhan. Mereka mengalami penghakiman daripada Tuhan bahwa apa yang mereka perbuat itu adalah salah. Maka mereka selalu diingatkan. Kasih Tuhan itu sangat luar biasa. Supaya mereka diselamatkan kembali, maka diingatkan kembali melalui Yeskel saat ini bahwa Tuhan akan menolong kita, orang-orang yang menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Karena memang Tuhanlah yang menjadi gembala yang sejati di dalam kehidupan kita, yang akan selalu memperhatikan kita, yang akan selalu mengarahkan kita melalui Roh Kudus-Nya yang sudah hadir di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, supaya kita tidak menjadi target para pemangsa, target para pembuat kejahatan di dalam kehidupan kita ini,
maka sepenuhnya serahkanlah dirimu kepada Tuhan. Serahkanlah segala aktivitasmu kepada Tuhan. Serahkanlah segala tantangan-tantangan yang menghampirimu kepada Tuhan, agar kita dimampukan menghadapinya, agar kita dimampukan melewatinya, dan kita sepenuhnya menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, disinilah kita sadari ketika Allah menjadi Gembala yang sejati, ketika Tuhan Yesus Kristus menjadi Gembala yang sejati di dalam kehidupan kita, Dia jugalah yang menjadi hakim di antara kita para domba, para umat Allah, para orang-orang percaya, agar kita bisa menunjukkan keadilan, agar kita senantiasa selalu menunjukkan kasih sayang yang daripada Tuhan. Karena Dia sebagai hakim, Dialah yang melihat segala perbuatan tindakan yang kita lakukan di dalam kehidupan kita ini. Maka ingat Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ketika bangsa Israel tidak menuruti apa yang Tuhan perintahkan, yang mereka alami adalah penderitaan yang sangat mengerikan, konsekuensi hukuman yang sangat mengerikan, yang sampai membuat mereka menangis. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ini bukan menjadi ancaman, tetapi ini menjadi pengingat untuk kita saat ini bahwa sepenuhnya Tuhanlah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Tuhanlah yang senantiasa menyertai kita di dalam aktivitas kita Bapak Ibu saudara-saudari sekalian di dalam satu hari ini, terkhusus di mara COVID yang mewabah sampai saat ini. Jangan kita tinggalkan protokol kesehatan, tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, agar kita dimampukan Tuhan menghadapi mara COVID-19 yang mewabah sampai saat ini. Tuhan Yesus menyertai kita. Shalom. Masa di ngolumon Tuhan menjaga holong nado mangon di honho Tuhan menjaga